Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat umat Muslim sedang ditimpa perang saudara yang mengakibatkan kematian ratusan ribu jiwa pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncullah kelompok Khawarij yang selalu menebar teror kepada seluruh penduduk, juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah. Hingga akhirnya meletuslah perang Nahrawan antara Ali dan juga Khawarij di bulan Sa'ban 38 Hijriah. Perang Siffin. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan fase ujian berat bagi umat Muslim. Pasalnya, ratusan ribu jiwa terenggut akibat perang saudara. Salah satunya adalah pertempuran antara kelompok Ali yang menjabat sebagai khalifah dengan Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Syam atau Syria. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Siffin. Mulanya, Muawiyah meminta kepada sang khalifah untuk menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan atau khalifah sebelumnya. Sebelum Ali mengabulkan permintaannya, Muawiyah bersama seluruh penduduk Syam tidak akan membaiat Ali sebagai khalifah. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan keengganan Muawiyah untuk membaiat Ali. Hal itu tidak akan mengurangi legalitasnya sebagai khalifah yang sah, mengingat persetujuan mayoritas sahabat, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin, sudah cukup untuk mengangkat Ali sebagai khalifah umat Islam. Jadi, di satu sisi Muawiyah tidak mau membaiat sebelum Ali menuntut balas pembunuhan Utsman. Sementara di sisi lain, Ali menilai ketidakpatuhan Muawiyah untuk membaiat dinilai sebagai pembangkang kepada pemerintahan yang sah. Kedua, belah pihak tidak mau berkompromi dan mengotot dengan pendapat masing-masing hingga akhirnya meletus Perang Siffin. Pada peperangan itu, pasukan Ali berjumlah kurang lebih 120.000 tentara, sementara pasukan Muawiyah berjumlah 90.000 tentara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 657 Masehi dan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Korban yang tewas mencapai 70.000 orang, 45.000 dari pasukan Syam atau Muawiyah, dan 25.000 dari pasukan Irak atau Ali. Guru besar sejarah Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, Abdul Shafi Muhammad Abdul Latif, dalam kitabnya mengatakan pertempuran ini merupakan malapetaka besar bagi umat Islam. Pasalnya, kurang dari 1 tahun saja atau Perang Jamal dan juga Perang Siffin, umat Islam sudah kehilangan 100.000 jiwa. Tahkim. Menyadari banyaknya korban dalam perang sesama muslim itu, muncullah gagasan untuk mengangkat musyaf dan memutuskan hukum sebagai kitabullah atau Al-Quran. Harapannya, perang bisa segera disudahi sehingga tidak ada kurban berjatuhan lagi. Gagasan cemerlang ini diusulkan oleh Amr bin As yang kemudian dikenal dengan tahkim atau arbitrase. Sebenarnya, gagasan ini bukan yang pertama kali. Saat Perang Jamal antara kelompok Ali dengan Sayyidah Aisyah juga pernah dilakukan. Masing-masing kedua belah pihak, Ali dan Muawiyah, memutus perwakilan untuk berunding dan melakukan putusan berdasarkan kitabullah. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Kedua perwakilan itu disumpah akan benar-benar amanah atas tugas tersebut. Sungguh disayangkan, praktek tahkim ternyata tidak maksimal. Ketentuan yang masih bias membuat hasilnya tidak menyelesaikan masalah. Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As akhirnya kurang tepat mengambil keputusan. Mereka hanya membahas soal kekhalifahan
dan keputusan untuk mencopot Ali dari kursi kekhalifahan dan menurunkan Muawiyah dari jabatan gubernur Syam. Tampaknya Ali tidak setuju dengan keputusan itu. Bahkan ia menganggap dirinya hanya sebagai korban dari keputusan mengecewakan ini. Walhasil konflik tidak tereda dan Ali kembali menginstruksikan pasukannya untuk memerangi Muawiyah. Namun sayang, sepertinya pasukan sudah bosan dengan peperangan sehingga mengabaikan begitu saja instruksi dari sang khalifah. Perang Nahrawan. Usai peristiwa Tahkim, solidaritas penduduk Irak mulai retak. Sebagian orang menyetujui praktek tahkim sebagai langkah yang bijak, namun sebagian yang lain justru menilainya sebagai aib yang fatal karena dianggap telah mengambil keputusan dari selain Allah. Kelompok yang tidak setuju ini kemudian dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij bukan saja tidak setuju dengan tahkim, tetapi juga mengkafirkan seluruh umat Islam dan tidak sependapat dengan mereka, termasuk Ali dan juga Muawiyah. Lebih jauh, mereka kemudian mendeklarasikan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah dan mendirikan pemerintahan sendiri dengan Sa'd bin Rabi'i At-Taimi sebagai panglima perangnya dan Abdullah bin Al-Kawa sebagai imam sholatnya. Kelompok Khawarij yang totalnya sebanyak lebih dari 12.000 orang itu melakukan pemberontakan. Nyatanya permusuhan terhadap umat Islam dan menyebar ketakutan ke seluruh penduduk. Bahkan mereka tak segan membunuh Abdullah bin Ka'ab dengan menyembelinya dan istrinya yang sedang mengandung. Sementara itu Ali dan pasukan muslim yang setia dengannya berada di Kufah untuk melanjutkan peperangan melawan Muawiyah. Menyadari kekacauan sedang terjadi, Ali memutuskan untuk menghabisi kelompok Khawarij terlebih dahulu. Selanjutnya, terjadilah pertempuran antara kelompok Ali dan Khawarij yang dinamakan Perang Nahrawan pada bulan Sa'ban 38 Hijriah. Pendapat lain mengatakan terjadi pada bulan Syafar di tahun yang sama. Dalam pertempuran ini banyak kelompok Khawarij yang tewas terbunuh. Yang tersisa hanya segelintir orang. Konon hanya tinggal 10 orang yang masih hidup. Meski begitu, jumlah yang sedikit itu masih menjadi ancaman bagi umat Islam. Mereka terus melakukan gerakan bawah tanah. Hingga di era Bani Umayyah pun banyak melakukan keonaran dan pemberontakan. Astaghfirullahaladzim. Itulah beberapa perang yang terjadi pada masa Khalifahan Ali bin Abi Thalib, masa yang begitu berat bagi umat Islam. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Khawarij adalah suatu sekte atau aliran pengikut Islam Ali bin Abi Thalib. Dan mereka memutuskan keluar meninggalkan barisan karena adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sejarah kaum Khawarij berawal pada zaman setelah terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, menggantikan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Lalu ada ketidaksepakatan antara Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam saat itu. Sebenarnya benih-benih Khawarij sudah muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Khawarij memberi banyak pengaruh terhadap ekstremisme Islam. Keberadaan mereka mengubah potret ajaran Islam yang welas asih menjadi wajah yang intoleran dan penuh kebencian terhadap sesama Islam.
Kaum Khawarij menimbulkan banyak peperangan, diantaranya adalah Perang Jamal, Perang Siffin, Perang Nahrawan, dan perang-perang lainnya. Sampai saat ini kaum Khawarij masih ada. Di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun mereka sama-sama Islam. Yang kedua, menurut mereka Islam yang benar adalah yang diamalkan oleh kelompok mereka. Islam yang lain dianggap salah atau tidak benar. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan kafir perlu dikembalikan ke jalan yang benar, tetapi menurut sesuai pemikiran Khawarij tersebut. Keempat, Khawarij mengangkat imam dari golongannya sendiri. Yang kelima, kaum Khawarij bersifat fanatik dan selalu melakukan kekerasan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.